Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lupikolis, MPMC 0C023030. Saya dari Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari kelas 1C. Saya akan mereview HP dan sejarahnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sejarah singkat smartphone Vivo. Vivo adalah sebuah perusahaan elektronika asal Guangdong, Tiongkok. Perusahaan ini adalah anak dari BBK Elektronik, dikomandai oleh Sei Wei. Perusahaan ini memproduksi ponsel pintar, perangkat sandang, dan layanan berbasis digital. Berdiri pada tanggal 18 September 1995. Pendiri serta CEO Gugu Gao, Guang Yongping, hampir 24 tahun. Bertempat tanggal di Amerika Serikat, smartphone Vivo ini diproduksi di negara Cina, Indonesia, India, Malaysia, dan Vietnam. Vivo merupakan perusahaan yang memproduksi 3 macam produk seperti 1. Fasilitas surat menyurat atau disebut handphone. 2. Fasilitas mendengar, menonton, pemutar VCD, pemutar musik atau MP3. 3. Musik belajar berbasis elektronik, mesin belajar digital, mesin belajar berbasis komputer, dan kamus digital. Vivo merupakan salah satu perusahaan terkemukakan di Cina yang memproduksi smartphone dan panbiet berbasis Android. Vivo mengungkapkan bahwa pihaknya akan masuk pasar Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan merupakan salah satu bentuk ekspansi bisnis Vivo ke depannya. Budaya perusahaan Vivo dengan mata-mata tulus hati melayani, jujur, pantang menyerah. Smartphone Vivo mulai masuk ke industri seluler Indonesia pada bulan Maret 2014 di Jakarta, kemudian masuk penjualan ke seluruh Indonesia. Vivo sebagai pemain baru berusaha bersaing dengan brand lain dan berusaha menjadi yang terbaik di Indonesia. Pada Maret 2016 telah berdiri pabrik Vivo di Cikupa, Banten, Indonesia. Kini Vivo sudah terdapat di beberapa kota besar di seluruh pelosok Indonesia. Menurut Business Standard, vendor smartphone ini didirikan oleh 2 pengusaha Cina, yaitu Guang Yongping dan Shen Wei pada tahun 2009. Yongping juga merupakan pendiri BBK Elektronik dan masih aktif di perusahaannya tersebut.
Sementara Wei menjalankan bisnis Pipo serta menjabat sebagai presiden dan CEO Pipo. Dikutip dari media, awalnya Shen Wei memimpin bisnis telekomunikasi dan bisnis BBK Communication Technology milik BBK Elektronik dan mulai masuk industri ponsel pada tahun 2004. Sayangnya, ponsel yang dijual perusahaan kurang dilirik konsumen saat itu. Sebab citra BBK Elektronik masih identik dengan produk home appliance. Oleh karena itu, pada 7 Juni 2010, BBK Communication Technology meluncurkan merek terbaru bernama Pipo yang fokus pada produk ponsel. Pada tahun 2011, perusahaan mulai menjual smartphone pertama di dunia yang dengan amplifier audio hi-fi built-in, yaitu Vivo X1. Tak hanya itu, Vivo juga memamerkan teknologinya dengan memperkenalkan X5 Max pada tahun 2014 yang diklaim sebagai smartphone tertipis di dunia. Serupa dengan X1, X5 Max juga dilengkapi dengan dukungan Hi-Fi 2.0 yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya. Pada tahun 2014 pula Vivo memperluas pasarnya ke lebih banyak negara, utamanya di Asia Selatan. Kemudian pada tahun 2020, Vivo memulai memasuki pasar Eropa dan menjual produknya di beberapa negara seperti Inggris. Smartphone tertipis di dunia. Pusat produksi perangkat Vivo juga tersebar di beberapa negara, termasuk di Cina, India, Bangladesh, dan Indonesia. Perusahaan mengeklaim fasilitas itu mampu memproduksi smartphone hingga hampir 200 juta per tahunnya. Selain manufaktur tempat produksi smartphone, Vivo juga memiliki 4 pusat penelitian dan pengembangan, atau bisa disebut R&D, di Cina, meliputi Donghua, Shenzhen, Nanjing, dan Qinghai. Dilansir Success Story,
Keempat, fasilitas R dan D itu menjadi rumah bagi 20.000 operator dan 3.000 insinyur pipo. Pipo memulai debutnya di Indonesia pada tahun 2014 dengan meluncurkan smartphone seri Vivo X Play 3S, X S Hot hingga X 3S. Ketiganya merupakan smartphone kategori premium sehingga dijual di kisaran harga 6 sampai 7 juta. Namun, debutnya di Indonesia tak begitu mulus. Pada tahun pertama, Pipo mengaku belum mendapatkan respon baik dari masyarakat terkait produk yang diluncurkannya. Bahkan tak sedikit konsumen yang masih menganggap bahwa Pipo merek power bank bukan smartphone. Kala itu, Fikri melanjutkan, selama 1,5 tahun pertama, itulah pihaknya berusaha menjelaskan bahwa Pipo adalah smartphone bukan powerbank karena cukup mirip dengan merek berinisial V lainnya. Selain itu, harga smartphone yang dibanderol Pipo di Indonesia juga kurang cocok dengan kondisi konsumen. Untuk itu, pada tahun 2016, Pipo mulai mengubah strateginya dengan fokus pada segmen kelas menengah dan meluncurkan smartphone V series pertama di Indonesia, yakni Pipo V5. Strategi itu tampaknya berhasil mengingat hati konsumen di Indonesia, sebab riset IDC Quantel 3 2019 menunjukkan Pipo sebagai merek teratas kedua di tanah air. Pipo juga terus meraih pangsa pasar tinggi hingga saat ini dan kerap menempati 5 besar vendor smartphone di Indonesia. Lini seri produk Pipo di Indonesia saat ini juga semakin beragam. Terbaru, Pipo meluncurkan Pipo T-Series sebagai lini seri anyar dalam katalog smartphone Pipo di Indonesia. Dengan begitu, lini seri Vivo di Indonesia kini menempati X-Series, V Series, Y Series, dan T Series.
Sertifikasi dasar HP Vivo Y12. Prosesor, RAM, stronger, baterai, warna, dan sistem operasi. Tampilan HP Vivo Y12. Layar, resolusi, tipe, dan layar penuh. Kamera, aperture, flash, mode atau fitur. Koneksi, Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS, OTG, FM. Jaringan, SIM slot tipe, mode standby, 2GB GSM, 3GB WCDMA, 4GB FDD LTE, 4GB TDD LTE. Lokasi, GPS, Beidou, GLONASS, dan Galileo. Sensor, akselerometer, fingerprint, ambient light sensor, proximity sensor, gyroscope. Media, hi-fi chipset, pemutaran audio, pemutaran video, format rekaman video, rekaman suara. Di dalam kotak K12. Dokumentasi, kabel USB, SIM ejector, casing pelindung, lapisan pelindung, dan layar atau sering disebut diaplikasikan. Terima kasih. Itu saja penjelasan saya tentang sejarah dan mereview HP Vivo Y12. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.